Langsung ya. Nah, di sini ada operasi vektor terdiri dari perkalian, penjumlahan atau resultan, dan pengurangan. Ya, ada 3 operasi itu, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Yang perkalian dengan bilangan skalar ini, kita lihat ya. Nah, ini kita geometri dulu ya. Jadi, lihat dulu gambarnya dalam perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nanti habis itu aljabarnya. Oke, Kaira dan Humay izin off cam. Nah, sekarang perkalian dengan bilangan skalar. Perkalian dengan bilangan n ya. Artinya, apabila n-nya lebih besar dari 0, itu bisa memperpanjang atau memperpendek vektor ya. Terus kalau n-nya kurang dari 0, mengubah arah vektor. Gitu. Contoh di sini ada vektor A. Nah, ketika panjangnya itu kita jadikan 2 kalinya, maka namanya vektor 2 kali vektor A ya, gitu. Terus, nah ini setengahnya ya, dari yang A ini kita perpendek jadi setengah A, setengah vektor A. Nah, mungkin kalian udah bisa dipahami ya arti dari memperpanjang, memperpendek ini. Terus kalau yang kurang dari 0 artinya yaitu arahnya diubah, kebalikannya ya. Vektor A ke kanan, terus kalau min vektor A-nya ke kiri. Nah, kalau min 2 vektor A-nya sama kayak 2A, tapi arahnya aja yang berbeda. Dan juga yang setengah, enggak ada yang setengah. Nah, sekarang vektor B. Vektor B itu arahnya ke kiri ya, panahnya ya. Nah, kalau kita jadikan 3 kalinya, maka kan harusnya 3 kali B ya, tapi karena ini vektor dan lihat arahnya, oh arahnya kebalikannya, maka min ya. Gitu, itu yang ngebedain antara n-nya lebih besar dari 0 dan n-nya kurang dari 0. Pokoknya kalau negatif, oh balik arah gitu ya, kebalikan arahnya. Nah ini sama ya, arahnya ke kiri, maka tetap positif, jadi 2/3 B, vektor B. Nah gitu ya, yang perkalian kalau di geometri gini aja gitu, bisa dipahami ya. Saya nanti kalau aljabar kayak gimana, pasti hitung-hitungan. Kemudian, nah ini penjumlahan. Penjumlahan itu yang banyak dipakai di soal ya. Dibandingkan dengan perkalian, biasanya penjumlahan vektor geometri itu ada variasi soalnya. Kayak gimana? Nah, ada 2 metode. Yang pertama, metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu artinya pangkal bertemu pangkal. Pangkal bertemu pangkal, artinya kita punya vektor U dan vektor V ya, panjangnya berbeda dan arahnya juga berbeda. Nah, ketika mau ditambahin U tambah V, dengan menggunakan metode jajar genjang, artinya kita membuat gambarnya nanti seperti jajar genjang. Gitu ya caranya. Pertemukan titik pangkal vektor U dengan titik pangkal vektor V. Nah, kayak gini. Ya, pertemukan titik pangkalnya. Nanti nggak langsung jadi tarik aja garis gitu ya. Enggak ya. Ini nanti jadi segitiga. Nanti namanya metode segitiga. Beda lagi. Nah, kalau metode jajar genjang, nah buat garis bantu. Buat garis bantu ya di antara kedua vektor ini. Jadi vektor U garis bantunya ya sejajar dengan vektor U ya. Terus vektor V garis bantunya sejajar dengan vektor V. Nah, setelah itu kita resultannya atau penjumlahannya U tambah V itu dimulai juga dari titik pangkal gitu. Pangkal langsung bertemu di mana di pertemuan garis bantu ini yang putus-putus ya gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan dulu untuk metode jajar genjang? Belum ada, Ibu. Belum ada, dari Askia belum ada ya. Dari yang lain mungkin ya. Jadi intinya kalau metode jajar genjang ya pasti bentuknya jajar genjang gitu ya. Nah, kita lihat kalau metode segitiga. Kalau metode segitiga itu ujung bertemu pangkal. Kalau tadi jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal. Kalau segitiga ujung bertemu pangkal.
maksudnya kayak gimana? Kalau mau kan kita punya vektor U dan vektor V. Nah, berarti masing-masing kan pasti punya titik ujung dan titik pangkal. Nah, kita pertemukan aja ujung sama pangkal. Misal, di sini ada vektor U. Nah, ujungnya kan yang ini ya panah. Nah, kita pertemukan dengan si pangkal V, vektor V. Gitu nanti. Nah, pertemukan kayak gitu, maka penjumlahannya dari yang mana? Tetap dari yang ujung ya, ujung yang vektor pertama tadi. Bukan ujung yang vektor kedua ya. Jadi ujung yang vektor pertama tadi hubungkan ke ujung yang vektor kedua. Ujung vektor yang kedua. Pangkal yang pertama digabung dengan ujung yang kedua gitu. Jadi ini adalah U tambah V. Gitu ya. Jadi kalau di modul udah kalau nggak salah udah publish ya di modul itu ada kalimatnya gitu ngebantu kalian. Nah, kayak gini metode jejar genjang itu penjumlahan dua vektor dengan metode jejar genjang dilakukan dengan mempertemukan titik pangkal vektor pertama dengan titik pangkal vektor kedua. Kemudian buat garis bantu yang sejajar dengan masing-masing vektor. Hasil penjumlahannya vektor yang berawal di pertemuan titik pangkal dan berujung di pertemuan garis bantu. Ya, jadi garis bantu. Terus kalau yang segitiga, ini penjumlahan dua vektor dilakukan dengan mempertemukan titik ujung vektor pertama dengan titik pangkal vektor kedua. Resultan atau hasil penjumlahannya, vektor yang berawal di titik pangkal vektor pertama dan berujung di titik ujung vektor kedua. Gitu ya. Nah, nanti pada vektor yang menggunakan penulisan dua huruf ya, yang dua huruf kan yang kapital ya, kalau yang satu huruf itu yang ini, U sama V, huruf kecil. Penjumlahan metode segitiga menghasilkan sifat berikut ya, AB ditambah BC, nah nanti anggap B-nya itu berimpit gitu ya, kayak tadi yang ini berimpit di sini, ya kayak dicoret aja, jadi namanya vektor AC. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk vektor segitiga penjumlahan vektor? Nah, jadi kayak tadi ya. Nah, ini misalkan kita kasih nama yang ini tuh A, B, C ya. Jadi vektor U itu adalah vektor AB, vektor V itu vektor BC. Nah, maka U tambah V itu menjadi vektor AC ya. U tambah V, vektor AB tambah vektor BC, itu kita lihat juga di gambar, itu adalah vektor AC, di mana maksud dari sini tuh B-nya bisa dicoret. Jadi sama dengan vektor AC, gitu ya. Nanti kalau ada soal yang ketemu lagi kayak gini, berarti langsung aja boleh dicoret langsung AC, atau langsung ujung, pangkal sama ujung yang berikutnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Ingat ya yang ini ya, nanti suka kepake di resultan selanjutnya. Nah, itu kalau pengurangan ini tinggal dibalik arah aja. Oke, Aina nggak apa-apa. Dibalik arah, jadi misalkan kayak gini, kita tadi tuh udah punya vektor U dan vektor V. Nah, kalau pengurangan, misalkan adanya vektor min V ya, vektor min V. Itu arahnya berbeda. Nah, kayak gini jadinya. Kalau penjumlahannya ya, jadi kayak pengurangan kan penjumlahan yang apa sih namanya tuh bilangan negatif ini kan gitu. Jadi sebelumnya. Nah, jadi bisa ditukar-tukar kalau vektor ya. Bisa ditukar-tukar kalau vektor. Kita mau menggunakan metode segitiga. Kenapa harus segitiga? Bisa aja kalau misalkan mau buat metode jejar genjang, tapi Ibu sarankan, maksudnya kalau Ibu lebih gampang, lebih mudahnya itu pakai metode segitiga. Kayak langsung aja ujung ketemu ujung, ujung ketemu pangkal kayak gitu ya. Ujung ketemu pangkal. Jadi nggak usah buat lagi garis bantu untuk membentuk jejar genjangnya gitu. Nah, ini kan tadinya vektor U di sebelah sini. Nah, boleh aja digeser gitu si vektor V
Tapi dengan arah yang ini ya, yang sama gitu, jangan arahnya misalkan yang ini dimiringin lagi, enggak kayak gitu ya. Jadi tetap, tapi hanya digeser aja kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kita pertemukan ujung si vektor yang U ini gitu. Kan tadi pengennya U tambah V kan yang tadi. Kalau ini kan sekarang U tambah min V gitu. Jadi ini tetap aja namanya penjumlahan, tapi karena si vektor V-nya itu tadi ya balik arah, jadi kan jadi min. Jadi namanya U tambah min V sama dengan U kurang V gitu ya. Jadi pengurangan itu tetap diperolehnya dari penjumlahan metode segitiga tadi. Ya, ujung bertemu pangkal. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya resultan vektor. Nah, di sini misal ada vektor AB, ada vektor BC. Nah, kayak tadi, vektor AB ditambah vektor BC sama dengan vektor AC ya, B-nya hilang. Kemudian ada lagi vektor CD. Nah, maka AB tambah BC tambah vektor ya, vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD sama dengan, kalau ngelihat dari sini kan semuanya ketemu ya, ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Nah, ini ujung, berarti dari ujung lagi. Pangkal ketemu ujung, jadi AD. Nah, sama dengan vektor AD ya. Terus DE berarti, AE ya. AB, vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE. Ada lagi vektor EF. Maka dari vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF. Nanti menjadi vektor AF. Ya, gitu. Ini bisa ya. Pokoknya ada beberapa vektor ya, tinggal dipertemukan aja ujung sama pangkalnya kalau menggunakan metode segitiga. Biasanya dalam soal pertanyaannya agak jarang ya kayak gini ya. Cuman kayak yang di persegi atau yang di segi 6 suka keluar itu soalnya. Nanti kita lihat. Nah, contoh soal. Nah, di sini persegi atau apa ya? Ya, antara persegi sama persegi panjang ya. Kita lihat ya. Contoh 1, di sini ada vektor QR. Vektor QR artinya ke sana kan, ke R ya. Nah, terus vektor ditambah vektor PQ. Nah, vektor PQ itu ke sini. Nah, maka hasilnya apa dong? Bisa kalian lihat? Vektor QR ditambah PQ. Hasilnya boleh disebutin ya, apakah PS, atau SP, atau SR, atau boleh diagonal PR, atau QS gitu. Atau RP, atau... PR, Bu. Apa? Ada yang jawab PR tadi ya? PR ya. Nah, kenapa PR? Nah, di sini PQ ditambah QR. Jadi tadi ya boleh balikin, dipindah-pindah aja gitu ya. Dipindah, ditukar juga boleh gitu ya. Nah, kan tadinya QR tambah PQ. Oh, kita tukar aja ya karena nggak merubah arah juga kan gitu. Jadi PQ ditambah QR. Karena ini udah ada nih, ujung ketemu pangkal, jadi boleh. Nah, maka tinggal tarik garis PR. Nah, itu adalah penjumlahan vektor QR ditambah vektor PQ atau vektor PQ ditambah vektor QR. Jadi boleh ditukar ya. Ketika kalian udah ketemu, oh ini ujung sama pangkal udah ketemu, tapi pertanyaan kan QR dulu ya, nggak apa-apa, dibalik aja. Gitu. Yang kedua, vektor SR kurang vektor PS. Nah, coba vektor SR berarti kan ke sana ya. Terus dikurang PS. Artinya PS itu harusnya ke sana ya, ke sana kan PS. Tapi karena pengurangan ada tanda negatif ya, kurang dibalik arah. Jadi ke sini SP. Gitu maksudnya. Nah, jadi apa nih? Vektor apa kira-kira coba? SR dikurang PS. Tadi ya boleh ditukar-tukar atau digeser-geser. PR lagi, Ibu. PR juga, Ibu. PR? Jadi PR lagi? Min PR berarti kalau gitu. Min PR. Nggak tahu deh nih.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawab aja. Oke, tadi ada yang PR lagi, ada yang min PR. Ada lagi jawaban lain kira-kira? Kira-kira. Boleh digeser-geser ya. Kalau pakai metode jajar genjang jadi SQ bukan Ibu? Jadi SKI, ya kalau metode jajar genjang udah kelihatan ya di sini ya. Apa namanya? Pangkal ketemu pangkal. Jadi PS Ibu. Ada yang menyebut PS. PS ini lagi dong ya. Nah, kita lihat ya. Nggak apa-apa, terima kasih yang udah jawab ya. Aina, Azkia, Zulfa, sama siapa tadi cowok? Isam bukan? Pengurangan ganti arah ya tadi. Pengurangan ganti arah. Nah, kayak tadi Ibu udah tulis ini ya panahnya. Terus, nah ini menjadi vektor SR ditambah vektor SP ya. SP tadi ya, pangkal ketemu pangkal, kata Azkia yang tadi. Maka, nah kalau udah ketemu pangkal ketemu pangkal, benar, tinggal tarik garis ya, karena ini udah sejajar dua-duanya ya. Jadi SQ gitu. Kalau metode segitiga gimana? Bisa aja ya. Metode segitiga berarti si SP ini kita tukar, kita pindahin si SP ini, kan sama dengan vektor RQ ya. SP sama dengan vektor RQ. Jadi boleh kita pindahin ke sini. Jadi ujung ketemu pangkal ya. Tinggal tarik SQ, sama aja gitu ya. Itu pakai metode segitiga. Sampai sini paham? Ya, gitu. Jadi boleh digeser-geser. Contoh ketiga. SP ditambah KIP. SP ditambah KIP. Mana KIP? Oh, KIP ke sana. Nah, jadi apa? Gak apa-apa ya, jawab aja. Kalaupun nggak benar, kurang benar, nggak yakin, ya jawab aja. Yang penting kalian jawab. RP Ibu. RP, oke, Aina RP. Ada lagi jawaban lain mungkin? SP ditambah KIP. Vektor ya. Vektor SP ditambah vektor KIP. Ada yang keluar dari Zoom? SKPR. Oke, SK. Ini tuh, oh ya, ada yang jawab SK. RP Ibu. PR. SK atau RP atau PR ya, kita lihat. SP ditambah KIP ya. Nah, ujung bertemu ujung ya. Ya kalau ngelihat dari gambar iya, ujung ketemu ujung. Nah, ujung ketemu ujung kan nggak ada ya. Adanya pangkal ketemu pangkal dan pangkal ketemu ujung. Ujung ketemu pangkal, sorry. PR katanya. Kita lihat. Mana? Nah, kayak tadi dipindahin aja yang memungkinkan ujung ketemu pangkal ya, atau pangkal ketemu pangkal. Nah, maka tadi si SP ini kita pindahin ke pangkal dari KIP ini atau ke Ki ya, jadinya kayak gini. Jadi RQ ya. Nah, jadi SP itu bisa kita tulis vektor RQ ditambah KIP. Tadi kalau ujung bertemu pangkal jadi RP ya, Ki-nya kan dicoret. Atau dari gambar ya tinggal tarik garis. Nah, kayak gitu. Oke, kayaknya kita harus latihan kayak gini ya, biar nambah bisa. Ya, yang ujung ketemu pangkal itu segitiga ya. Kalau jajar genjang, pangkal ketemu pangkal. Kalau ujung ketemu pangkal, itu namanya segitiga, metode segitiga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita ke latihan soal. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Lanjut ya. Ya, belum ada. Nah, ini udah vektor aljabar.
lebih mudah vektor aljabar karena tinggal jumlahin, kurangin, kaliin gitu. Dibanding tadi ya kalau gambar kan aduh ada metode segitiga kayak gitu. Tapi ya kalian harus tahu juga. Nah, kalau ini misal ya, ini vektornya di R3 ya, dimensi 3. Jadi ada 3. 2 juga sama ya. Pokoknya mau 2, mau 3 sama ya. Ibu contohin yang 3. X1, Y1, Z1 itu vektor A, vektor B itu X2, Y2, Z2. Maka ketika A tambah B, tinggal ditambahin aja si titik-titiknya. Oh, IBAM yang keluar ya. Oke, nggak apa-apa IBAM. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Gitu ya. Sesuaikan. Kalau X tambah X, Y tambah Y, Z tambah Z. Kalau 2 dimensi ya berarti sampai Y aja gitu. Sampai Y ya. Terus A kurang B, ya tinggal dikurangin ya. Kalau tadi ditambah, sekarang kurang. Terus, oh ini sama aja, kalau vektor A sama dengan vektor B, artinya ya X1 sama dengan X2 ya. Pokoknya komponennya sama, misalkan 135 ya si vektor B juga 135 gitu. Nah, kalau perkalian, ini perkalian biasa ya, jadi K kali vektor A. K itu angka misalkan. Jadi tinggal dikaliin aja K X1, K Y1, K Z1. Ya, nanti contohnya ada. Bisa ya, yang ini mah ya. Oke, Salsa, silakan. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, di sini contohnya vektor A itu 149, vektor B 25-3, vektor C 31-2. Tentukan vektor P. Vektor P itu sama dengan vektor A kurang 2 vektor B tambah 3 vektor C. Gitu. Jadi ya tinggal di, oh nggak ada jawaban. Tinggal di iniin aja. Nah, vektor P sama dengan A ya, A itu kita tulis 149. Kalian bebas mau nulisnya pakai vektor baris, kolom, atau penjumlahan arah itu ya. Dikurang 2 kali vektor B ya. Mana? 2 kali vektor B. 2, 5, min 3. Ditambah 3 kali vektor C. 3 kali C, 3, 1, min 2. Nah, gitu ya. Udah tinggal di ini tetap ya 149. Nah, yang perkalian tinggal dikali dulu, masukin aja 2-nya ke dalam kurung, dikaliin. 2 kali 2, 4. 2 kali 5, 10. 2 kali min 3, min 6. Ditambah, nah 3 juga sama masukin ya, kalikan ke dalam kurung. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali min 2, min 6. Nah, sampai sini ya kalian tinggal kurang-kurangin aja ya. 1 kurang 4 tambah 9. Berapa? Min 3 ditambah 9? 6. 6 ya. 4 kurang 10? 4 kurang 10. 6. Min 6. Min 6 tambah 3? Min 3. 3. Kok minnya nggak ada? Min. Nah, 9 kurang min 6. Hati-hati. 9 kurang min 6. 15. 15. Tambah min 6. 9. 9. Udah hasilnya 6 min 39. Gitu, gampang ya. Kalau yang aljabar lebih gampang ya, tinggal masukin angka, kali-kalikan, kurang-kurang jumlah-jumlah gitu aja. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke perkaliannya. Nah, perkalian dot atau perkalian skalar namanya. Perkalian dot atau skalar ini ada 2 rumus ya. Sekarang rumus yang biasa dulu. Nanti yang setelah PTS itu rumus ada sin, ada cos kalau nggak salah, ada cos ya. Kita belajar dulu trigonometrinya ya. Setelah PTS baru nanti vektornya lanjutin lagi. Nah, di sini perkalian dot atau perkalian skalar antara 2 vektor ya, vektor A dan vektor B, merupakan hasil penjumlahan dari perkalian masing-masing komponen arah yang bersesuaian. Jadi, hasil penjumlahan dari perkalian. Jadi, kalikan dulu baru dijumlahin. Nah, misalkan di sini vektor A, X1, Y1, Z1, vektor B, X2, Y2, Z2. Maka A kali B, jadi nulisnya titik ya, dot itu titik. Kalau kalian tahu di fisika, ada yang namanya cross. Ya, cross itu nanti tandanya kayak gitu.
kayak X gitu ya, atau kali. Nah, kalau di dot ini kalian tulisnya titik, jangan kali ya, karena nanti berbeda rumusnya. Yang cross ini sepertinya nggak akan kita ajarin ya, nggak akan kita bahas di matematika karena jarang sekali keluar. Jadi yang sering keluar adalah yang dot. Oke, jadi A kali B ini tanpa ada sudutnya ya, tanpa ada sudut, maka perkaliannya menjadi X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2 gitu. Jadi X-nya masing-masing kalikan, nanti ditambah Y tambah perkalian Z gitu ya. Kalau misalkan ada sudutnya gimana? Nanti beda lagi si rumusnya ya. Nanti ya kita bahas. Contoh. Diketahui vektor A 4i min 3j tambah 2k, vektor B, i tambah 2j tambah 5k, tentukan A kali B. Nah, sesuaikan dengan rumus ini, kita akan kali-kalikan ya. A kali vektor B sama dengan, berarti X ya, X itu yang I, boleh kurungin ya, supaya tidak kemana-mana. 4 kali, berapa nih kalau I? 1. Ditambah, jangan lupa ditambah ya, dalam kurung. Nah, ini kan ada min ya, diambil ya minnya ya, diikutin ya. Min 3 ditambah 2, dikali 2. Ya, ditambah lagi, yang terakhir yang Z, 2 dikali 5. Nah, kayak gini. Nanti 4 ditambah min 6 ditambah 10. Tinggal dijumlahin. Yang 4 tambah min 6 berarti 4 kurangin 6. Ya, min 2. Min 2 tambah 10. 8. Nah, udah, jadi hasilnya 8. Bisa ya sampai sini ya? Ibu, itu hasilnya bentuknya nggak dalam IJK lagi gitu? Enggak. Kalau perkalian, penjumlahan, pengurangan, bentuk angka tok gitu ya. Bentuk angka aja. Nggak ada 8A, 8I, 8J, 8K, enggak. Jadi bentuknya yang, hasilnya ya angka aja gitu perkaliannya. Oke, Ibu. Oke, sama-sama. Sama-sama. Oke, Aina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, lanjut. Soal terakhir. Bukan ya. Oh, ini sifat-sifat. Nanti soal terakhirnya. Sebenarnya ini perkalian satuan arah itu jarang juga ya, tapi mungkin nanti kalau di soalnya ada kayak gini gitu ya. Diketahui jika I kali vektor I itu biasanya kayak gitu, tapi jarang ya. Nah, ini perlu kalian ketahui juga kalau kali ya, vektor I kali vektor I itu sama dengan 1. J sama J 1, K kali K juga 1. Terus kalau vektor I kali vektor J sama dengan vektor J kali vektor I sama dengan 0. IK sama dengan KI sama dengan 0. JK sama dengan KJ itu sama dengan 0. Tegak lurus ya ini artinya ya, nanti ya kita bahas. Gitu ya, ini biasanya di soal selanjutnya sih. Nah, ini sifat perkalian. Ini mungkin yang akan sering ya. Jadi vektor A kali B itu sama aja dengan vektor B kali A. Ya, bisa dibolak-balik. Sifat asosiatif berarti kurungnya kayak gini ya, A kali kurung B kali C sama dengan kurung A kali B kali C, ya itu asosiatif. Terus sifat distributif. A kali kurung B plus minus ya, C itu sama aja dengan ya kayak kalian mengalihkan pelangnya aja. A kali B plus minus A kali C. Gitu. Ini mah biasa ya soal apa sifat-sifat perkalian biasa juga. Di vektor juga ada gitu ya. Nah, sekarang perkalian dengan dirinya sendiri. Kalau A kali A itu sama dengan mutlak A kuadrat. Ya, sama aja. Kalian mencari panjang A ya, terus dikuadratin. Kalau mau cari satu-satu ya A kali A, ya boleh kayak tadi. Kalau kalian udah tahu sifatnya, cari aja nanti panjang A-nya. Gitu. Tapi kan belum belajar panjang, tapi ketika kalian udah tahu rumus dari panjang itu apa, ya udah tinggal cari panjang terus dikuadratin.
Oke, soalnya, nah ini mah soalnya yang biasa ya. Sifat-sifat. Sifat yang apa nih, asosiatif ya, distributif. Diketahui vektor A 3i min 2j tambah 6k, vektor B 4i tambah 3j min 2k, dan vektor C 2i tambah 5j min 3k. Tentukan B dalam kurung C kurang D. B dalam kurung C kurang D. Nah, kalau tadi kan menurut sifat, itu dikaliin ya, B kali C dikurang vektor B kali vektor D. Gitu. Nah, vektor B kali C. B kali C dulu ya, B kali C. Berarti kurung ya. Kurungnya ada 2, karena ada 2 ya, biar kita bedain. 4 kali 2, boleh kalian langsung ya, 8 boleh juga. Tapi ini Ibu satu-satu ya. 3 ditambah, tambah 3 kali 5 ya, ditambah min 2 dikali min 3. Nah, kayak gitu. Dikurang vektor B kali vektor A. Berarti kurungnya juga 2. 4 kali 3 ya, vektor A, vektor. Ibu kebalik ya. B kali C. Sorry, kenapa ini D? A ya. Nah, ini A. 4 kali 3 ditambah 3 kali min 2 ditambah min 2 kali 6. Ya, sampai sini benar ya. Nah, tinggal kalian kali-kalikan 8 tambah 15 tambah min 2 kali min 13 ya, 6. Dikurang 4 kali 3, 12. 3 kali min 2, min 6. Boleh langsung min 6. Min 2 kali 6, min. Ya, min 12. Nah, udah tinggal hati-hati ya, buka kurung. Ini kalian boleh jumlahin dulu. 8 tambah 15, 23. 23 tambah 6, 29. Dikurang. Nah, hati-hati jumlahin dulu. 12 kurangin 6. 6 kurangin 12, min 6. Atau kalian dari awalnya udah mau dibuka kurung tanpa dijumlahin dulu boleh ya. Nah, ini berarti 29 ditambah 6 ya. 35. Gitu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Aljabar kalian pasti lebih bisa. Karena hitung-hitungan ya. Dan hafal rumus aja udah. Udah, yang lain ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak kita lihat soal yang lain. Biasanya soal yang tadi ya, geometrinya, yang penjumlahan metode segitiga. Itu sih yang lebih. Nah, ini. Nomor 1. Hasil penjumlahan vektor PQ tambah QB tambah BA tambah AC tambah CR. Ada yang masih ingat tadi? PR, Ibu. PR. CR ya. Nah, ini kan Q ketemu Q, B ketemu B, A ketemu A, C ketemu C. Tinggal ya PR ya. Sip. Yang kedua, PQ tambah PR tambah QR. PQ tambah PR tambah QR. 2 PR. 2 PR, PP, Bu. RP, RR, PR. PP, Bu. Yang A, B, C, D, E, B. D. B. Oh, B. B apa D? Yang B, Ibu. Oh, yang B, PP. Caranya gimana? Ada jawaban lain tadi? Oh, A. Oh, 2 antara PR. B. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Tadi Isam, coba Isam yang nomor 2 gimana? Kan itu QR-nya boleh tukeran sama PR kan, Bu. Kan plus semua. Ini. Tambah PR gitu ya. Iya.
Nah, terus? Terus, oh, 2 PR berarti, Bu. Salah. Ya, betul ya, Isam. Jadi, 2 PR. Ya, Q-nya ketemu ya. Nah, nanti ini tinggal vektor PQ. Vektor PQ ditambah, kok vektor PQ? Vektor PR ditambah vektor PR. Ya, jadi 2 PR ya. Oke, betul sekali ininya. Caranya ditukar ya. Jadi yang benar 2 PR. Nomor 3. 0. 0. 0. Nomor 3 0 ya. Kenapa 0? Karena AB, B-nya coret, C, terus D, oh tinggal vektor AA ya. Tadi kan di slide itu atau yang minggu kemarin, Senin kemarin udah ada ya vektor 0 ya ini tuh. Gitu. Jadi hasilnya ya sip. Yang 4. Vektor AB kurang vektor DC sama dengan apa? ABCDE. Nomor 4. Kira-kira samanya ABCDE yang mana? Zulfa yang mana? Yang Yang E. Ada lagi jawaban lain boleh? Salah. Ada yang berbeda boleh sebutkan ABCD-nya? D. D. Aina D. Ada lagi? Aina gimana caranya? Gimana? Nggak apa-apa. Kan DC itu kebalikannya CD. Jadi CD-nya jadi plus. Terus Min DC ya. Itu kebalikan CD. Oke, betul. Terus? A ketang, Bu. A, CD tambah BA. BA-nya dari mana? AB sama dengan BA. Tapi beda arah sih, Bu. Ya beda, berarti beda. Oh, berarti yang E. Yang E. Yang Ya, BA. yang E ya. Yang E ya, karena tadi betul ya, min DC itu jadi positif CD. Nah, kita cari aja, berarti harusnya kan AB tambah CD kan. Nah, ada nggak AB tambah CD di sini? Nggak ada. AB-nya cuman ada ini ya, AB positif. Dan di sini min, salah juga ya. Nah, berarti, dibalik aja, berarti min BA tambah CD. Nah, tinggal dicari min BA tambah CD yang mana. Yang E ya, oke, itu sih. Nomor 5, nah nomor 5 ini skalar ya, skalar aljabar. Apa jawabannya? 5X kurang 2Z kurang 3Y. Ibu mau tanya Andra. Nomor 5, Andra, boleh disebutin caranya. 5X tambah 5X kurang 2Z kurang 3Y. X-nya itu ini, Y-nya, dan Z-nya. Ada ya. Gimana? Boleh disebutin, Andra? 5X. 5 kali 3 min 2 1 Sip. Oke, lanjut. dikurang 2 kali 2 Y. Oh, Z, sorry. Z, betul. 2. Betul, Ya. betul. 2 6 min 1 Oke. dikurang
3 Hmm. kali 1 Ya, 3 3. min 1. Oke, boleh langsung, Nda? Jadinya berapa? 15 min Dikurang. 10. Oh, 15 min 4 Oke. min 3 Oke. Yang Y-nya? min 10 min 12 Plus. min 9 Min 9. 5 5. tambah 2 Oke. tambah 3. Oke, sip. Lanjut, jadi berapa? Boleh. 8 8. 31 min 31 Min, betul ya, min 31. 10. Oke, jadi ABCDE-nya yang mana? A. Yang A, ya. Oke, gitu ya. A. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, berarti ya. Oke. Nah, nomor 6. Nah, ini udah ke segi 6. Biasanya sering banget ya di vektor ini, segi 6 ini muncul soalnya ya. Perhatikan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F yang berpusat di O ya. O. Kayak gini gambarnya. Vektor tunggal yang mewakili operasi AB, vektor AB kurang vektor AF. Pada segi 6 tersebut adalah vektor AB, berarti AB itu tadi ke sini ya, vektor AB dikurang vektor AF. AF itu yang mana? AF kan ke sana ya, harusnya ya. Tapi karena apa namanya? Karena ada kurang, balik arah ya. Jadi vektor FA. Vektor FA. Nah, kira-kira mana jawabannya? C. Yang C, Ibu. Ya, betul ya. Tinggal ditarik garis dari pangkal ke ujung. Jadi FB. Coba yang lain ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, jadi vektor tadi vektor AB kurang vektor AF itu sama aja dengan vektor AB ditambah FA ya. Nah, tadi boleh ditukarkan FA ditambah vektor AB. Ini caranya. Jadi hasilnya vektor FB. Oke. Lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, Nadia silakan. Nah, ini masih segi 6 ya. Tapi ini nggak bisa. Ini bisa keluar. Ini udahlah, gini aja. Nomor 7, pada segi 6 yang tadi ya. Hasil dari penjumlahan vektor. Oh, ini jadi begini. Hasil penjumlahan vektor AC tambah CE tambah EB tambah BO. Yang mana? Boleh Ibu hapus ya, berarti ya. Kita mau ngerjain nomor 7. Vektor AC itu yang ini ya. AC tambah CE. Mana CE? Oh, CE ini. Tambah EB. Nah, tambah BO. EB tambah BO. Nah, tambah BO gimana tuh? Hasilnya yang mana? Biar kita iniin ke sini ya. Warna biru. Yang Hasil OD bukan, Bu. yang OD. 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 Pangkalnya tadi di mana pangkalnya? IA, Ibu. Nah, harusnya? AO tapi gak ada pilihannya, Bu. Oh iya, iya harusnya AO ya. Kok nggak ada pilihannya ya? Iya, harusnya AO sih. Atau apa min OA jadi yang paling
Ya, kalau itu min OA ya. Ya udah. Nah, kayak gini. Oh, tapi AO itu sama aja dengan apa? Oke. Nah, gitu. Betul, ya tadi ada yang menjawab yang pertama kali ya. Aina, oke, terima kasih. Jadi, vektor AO sama aja vektor, karena nggak ada ya di jawabannya, sama aja dengan vektor OD. Karena panjang dan arahnya sama. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau vektor OB kan beda ya tadi OB, terus OC juga OC beda arah, OE juga beda arah ya. Jadi yang sama AO sama dengan OD. Nih, apalagi? Ini juga masih ya, titik P adalah pusat segi 6 beraturan ABCDEF. Jika vektor PA sama dengan A dan CD sama dengan vektor D, maka FD. Ya, kita hapus lagi ya. Nomor 7 ada yang mau ditanyakan tadi? Ini nggak bisa yang coret-coret. Oh, bisa aja. Sama aja ya, yang tadi AO ya, kalau dicoret-coret. Nah, gitu. Cuman kita lihat gambar dulu. Nah, nomor 8. Kalau lanjut ya, nomor 8 titik P pusatnya kita ganti aja ini P ya. Titik P, PA itu berarti ke sini ya arahnya. PA sama dengan A. Terus CD itu mana? CD itu D ya. Yang ditanyakan FD. FD itu mana FD? FD. Nah, ke sana. Kira-kira apa jawabannya? Nah, ini udah mulai soal-soalnya. Udah mulai ini lagi ya, nambah lagi. Coba kira-kira apa yang digeser-geser, apa yang kalau lihat dari opsinya itu ada yang 2 kalinya ya. Berarti kalau mau ke FD itu kita pertemukan titik pangkal ya. Titik pangkal sama titik ujung. Ada yang mau jawab? Atau lagi dicoba-coba? D. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Ada lagi? Siapa tadi yang jawab E? Aku A, Bu. Bentik. Oh, Zulfa A. Ada lagi yang jawab yang lain? Ibu mau tanya Zulfa deh. Zulfa gimana caranya? Boleh disebutin? Yang PA-nya itu kan berarti sama kayak DP juga. Tunggu bentar, Ibu. Oke, nggak apa-apa. DP sama EF juga sama ya. PA sama EF. PF. Ya, EF sama. EF. Oh, EF. Ya. Terus Ke DP juga A. DP. DP juga. A. Oh, DP. Ya. EF. Tuh, berarti yang DE-nya itu A. Yang DE. Ya, A plus B. DE sama dengan A plus B.
E. Enggak, benar. Ini benar, PA itu sama aja dengan ini ya tadi. EF sama aja dengan Yang DE-nya kan berarti DP ditambah PE. nah, Iya. DE ya, berarti kita cari DE kan? Iya. Nah, cari DE gimana? DP ditambah PE. DE sama dengan DP ditambah PE. ya, sorry, PE. Kalau dari sini kan kita juga udah tahu ya, oh ya, P-nya bisa dicoret. Kalau dilihat dari gambar, DP mana? DP ditambah, DP-nya kan A. iya. Oke, DP-nya tadi apa? A A. ya. DP-nya A ditambah PE. PE-nya? PE-nya B. PE-nya B ya. PE itu sama dengan, bisa ditulis, PE di sini sama dengan B ya. Oke, jadi DE itu A plus B. Ya. Udah Terus jadi. DF itu berarti DE ditambah EF. Jadi DF, FD ya. Iya. FD itu EFD. Oh, ini ya, karena oke. DF ya, dari DF berarti ya, karena dari D ini ya, Iya. udah panah ya. Oke, nggak apa-apa. DF sama dengan DE ditambah EF. EF, boleh ya. DF itu berarti DE itu tadi ini ya, A, B, EF-nya A. DF-nya A. Ya, jadi 2A plus B. B. Nah, karena yang dicari FD ya, maka si FD ini menjadi dikali min ya. FD itu min DF. Sama dengan min 2A dikurang B. Ya, gitu. Oke, betul ya jawabannya. Yang A. Kalau ada cara lain boleh ya. Ada cara lain? Jadi ini sebenarnya banyak juga mungkin caranya ya. Bisa FP ditambah apa nih? PD itu ya, boleh aja. Jadi boleh aja FD itu FP ditambah PD ya. Nah, tinggal kalian cari FP-nya. Kayak tadi ya, cara mencarinya FP kayak gimana. Kalau tadi cari DE gitu, sekarang cari FP. PD-nya kan udah ada. Sama ya. Boleh gitu cara itu juga. Jadi kalau di sini, di segi 6 ini banyak cara gitu. Kalau misalkan kayak tadi soal-soal yang kayak tadi itu, bisa aja banyak jalannya ya. Kemana dulu, dari atas atau dari bawah, boleh. Sok, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nanti latihan lagi ya. Nomor 9. Ini banyaknya latihannya ada 15. Nomor 9, kubus ya, tentang kubus. Nah, gambar dulu berarti kubusnya ya. Bentar, Ibu cari gambar kubusnya biar bagus gitu. Nah, ini ya, gambar kubus ABCDEFGH yang setara dengan vektor AC kurang GC kurang HG. Oke, yang mau ke toilet silahkan. Gimana caranya? Kita lihat dulu ya.
AC, mana AC? AC kurang GC, GC itu kan ke bawah ya. Nah, tapi dari ujung ini kita bisa jadi gitu kan. Nah, jadi bisa aja AC ditambah CG ya. Bentar. Kurang GC berarti gimana? Tambah Iya, C. plus CG. Plus CG. Iya, Bener ya, plus CG min plus H. plus GH. Nah, jadi plus GH. Tuh. Jadi mana vektornya yang mewakili? BG. Ujung ketemu. Nah, kan dari sini mah kelihatannya gini ya. AH ya harusnya ya. AH, tapi ada nggak di sananya? Di opsinya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cari yang sama. BG. Ya, BG. Nah, BG itu sama ya. Jadi jawabannya BG. Nah, paling gitu soal-soal yang di sini. Di kubus ya. Nomor 10. Kubus ABCD PQRS. Susah. Anggap aja ABCD, EFGH ya. EFGH. Sisi-sisi AP. Nah, Ibu hapus dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 9? Sepertinya udah bisa ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Oke. Hapus dulu coret-coretannya. Nah, ini anggap ABCD PQRS ya. Jadi ABCD PQRS. Oke, ABCD PQRS. Sisi AP, AD, AP, ya AP, AD, mana AD? AP, AD, AB. Nah, masing-masing mewakili vektor. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C ya. Maka vektor PC. PC itu berarti ke sini. Nah, sok. Coba-coba dulu. Boleh dikotret. PC. Yang D bukan, Bu? Yang D. Nomor berapa tadi? Nomor 10 ya? Yang D. Ya, nggak tahu ya. Ibu juga belum nyoba. Kayak Isam katanya D. Ada yang mungkin jawaban lain? Kita tunggu jawaban lain dulu ya, Isam. E. Enggak, Ibu, bukan E. Bukan apa? Zulfa sama kayak Isam. Zulfa kayak sama Isam. Oke, ada lagi? Ina tadi salah. Maksudnya ralat ya? Aku D juga. D juga, oke. 3 orang D. Ada lagi jawaban lain? Ibam. Ibam. Boleh menjawab, Ibam? B. B. Oke. B atau D? D. D dodol. Iya. Oh, sama ya berarti ya. Oke, Nadia. Nadia jawabannya nomor 10 apa? Udah dicobain Nadia? Iya, D. D. Oke, boleh disebutin Nadia kalau dari PC ya, PC. PC berarti dari mana ke mana? Bisa PR, RC ya. Oke, bentar Sulfa. Nadia dulu ya. Oh,
Ya maaf Ibu, kirain redam. Kedengeran ya? Oke, nggak apa-apa. Nadia, masih ada suara? Bentar, Bu, bingung. Oh, masih bingung, nggak apa-apa. Kalau ada yang masih bingung ya, lihat aja vektor PC kan. Berarti PC itu dimulai biasanya dari titik pangkal ya. Titik pangkalnya tuh P. Gitu. Nah, P kemana nih? Ya kalian bebas mau ke PS boleh, mau ke bawah PA juga boleh. Yang penting nyampe ke titik C gitu ya. Lewatinnya boleh yang mana aja, boleh ke PD, boleh PD. Tapi kan masalahnya PD itu nggak diketahui ya, bisa aja diketahui gitu. Tapi kan kita lihat aja yang diketahuinya itu sisi tegak, apa nih namanya, AB ya, panjang lebar. Panjang ya kalau dalam kubusnya panjang sama lebar ya, lebarnya itu AD gitu. Jadi kita pakai yang itu aja. Oke, jadi bisa atau Naufal. Adakah Naufal? Ya, Bu. Naufal apa? Bisa nggak disebutin? Kalau PC dari mana ke mana jalannya kalau Naufal? PA, terus AD, terus DC. AD, PA plus AD plus DC. C. Nah, kayak gitu ya jalannya. Oke, terima kasih Naufal. Ibu nanya lagi ke Nadia lagi ya. Nadia gimana? Sampai sini paham nggak? Udah paham, Bu. Kalau Nadia jalannya kemana nih PC? Sama nggak kayak Naufal? Kalau beda tulisnya, sebutkan aja. PA dulu. Jadi dibalik. PA, terus PA terus ke AD, AD, terus terus DC. Sama. sama ya berarti ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang beda. Terima kasih ya Nadia, berarti udah paham ya. Ibu tanya lagi, Askar. Ya, Bu. Kalau Askar jalan PC sama nggak kayak Novel atau beda tadi? Sama, Bu. Sama, oke. Oke, siapa yang beda ya? Kayaknya nggak ada yang beda. Satu lagi deh cewek. Rahma. Iya, Bu. Rahma, jalan PC-nya itu beda apa sama? Sama PA, AD tambah DC? Atau beda? Kalau ke AB, Kayak dari PA terus kemana? ke AB, Terus? ke BC. Oke ya, sama ya berarti. Maksudnya benar gitu ya ini juga. Oke, nah, kayak gitu ya. Jadi banyak jalan. Atau tadi yang Ibu sebutin PS ke atas gitu ya. Ke atas. Ya ke PS ya itu ya. Ke PS tambah SR tambah RC juga boleh ya. Jadi banyak sebenarnya. Atau tadi mau apa diagonal, pakai diagonal PD ditambah DC gitu kan, langsung ya PD ditambah DC. Nah, cuma 2, tapi masalahnya PD ini nggak tahu. Nah, PD ini harus dicari lagi. Caranya ya cari dulu vektor PD gitu. Tapi ini ya itu agak sulit ya. Oke, ini ya nomor 1, 2, 3 itu sama ya. Jawabannya pasti bakalan sama. PA itu balik arah ya. Berarti jadi min A. Tambah AD itu sama ya vektornya, berarti tambah B tambah DC. DC itu vektornya searah dengan AB, maka tambah C. Ya, jawabannya betul ya, D. Nah, nanti juga yang ini juga sama. Ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi banyak jalan, jangan cuma satu gitu jalan yang enggak sih. Oh, Aina beda. Aina boleh disebutin? Jadi apa tadi? Ibu nggak usah. Tapi bisa ya? Usah. Oke. Nomor 11, sekarang segitiga ABC. Segitiga ABC. Diketahui P titik berat. Oh, ini udah titik berat. Kalian udah belajar titik berat belum? Titik berat itu, pokoknya nanti ada yang, nah ini ada yang 1/3, 2/3, kayak gitu ya. Berarti gimana ya? Berarti gambar segitiga ya.
titik berat itu apa ya nama definisinya, agak susah ya. Nah, ABC, terus P titik berat segitiga, dan Q titik tengah AC. Ya, Q dulu deh. Q titik tengah. Jika CA, Ibu Q, Ibu. Ibu ngeliat mana? Oh, titik berat. Oke, terima kasih Aina. Q ya, ini. C, mana? Q titik tengah AC. Jika CA itu U ya, vektor U, dan CB ke bawah, vektor V, maka PQ ya, PQ itu. Nah, titik berat itu ada di mana? Kalian ngebagi dua ya sama panjang masing-masing sisi ini. Nah, masing-masing sisi-sisi segitiga itu bagi dua ya. Jadi nanti kalian tarik garis, tarik dari titik ujung ke sini, sini, sini. Aduh, nggak sama. Harusnya ini bertemu di 3 garis itu ya, titik potongnya. Oke. Nah, kayak gini. Nah, kenapa ada panah? Nggak ada panah ya, ini anggap nggak ada panah. Nah, ini adalah titik P ya, titik berat. Nah, nanti tuh diketahui, ada sifatnya ya. B, yang ada angkanya aja, yang ada hurufnya ya, berarti BP itu sama dengan sepertiga. 2/3 ya, 2/3 dari BQ. Terus nanti PQ-nya itu berarti sepertiganya. Nanti kita cek lagi ya, apakah benar gitu ya, ini perbandingannya, sepertiga dari BQ. Nah, itu ya yang namanya titik berat, jadi membagi 3 bagian. Nah, nanti ada sifat-sifatnya dan ada pembuktiannya. Bisa jadi 2/3 sama sepertiga, biasanya dari kesebangunan ya. Nah, yang ditanyakan tadi apa? PQ. Nah, PQ. Nah, itu dia PQ. PQ, nah berarti PQ itu ke situ kan. Nah, ke sini. Nah, caranya gimana ya? Sama kayak yang tadi ya. Ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Sok, jalan dari PQ dari mana ke mana? Kalau boleh disebutin. Bisa dari mana ke mana? PC, CQ. PC tambah CQ. Ya, udah betul. Tinggal cari PC-nya ya. PC itu adalah tadi mirip-mirip dengan BP. Ya. Ini gambarnya agak kurang ini sih. Jadi PC itu atau CP ini lebih panjang daripada P yang di sininya. Jadi kita cari PC dulu. PC itu adalah nah ini kita kasih nama sih kalau mau ya, PO. Ya PO. Jadi PC itu 2/3 dari PC ya. 2/3 dari OC berarti. Gitu. Ditambah CQ. Nah, masalahnya kita cari dulu nih si OC-nya. Gitu. Cari OC-nya gimana? Ibu, apa mending PA AQ gitu, Ibu? PA jadinya ke PA. Ibu. PA. Karena PA AQ itu jadi kayak PA itu nggak kayak BP gitu, Bu. Sama. Itu sifatnya jadi sama ya. Jadi 2/3 juga dia. 2/3 dari A si ininya gitu, titik ini misalkan SR gitu ya, R. Nah, berarti 2/3 dari AR. Nah, masalahnya gitu, kita harus mencari OC atau enggak tadi AR gitu. Caranya gimana, ini ada lagi yang diketahui, CB ya. CB sama CA gitu sih. Yang diketahui vektor CA sama CB. So, gimana? Maka vektor PQ adalah CB. Kan itu CQ-nya. CQ-nya bisa diganti setengah U. CQ-nya itu setengah U. CQ, vektor CQ sama dengan setengah vektor U ya, udah betul itu. Nah, tinggal cari PC-nya kan, PC-nya yang ini ya. PC-nya itu ini 2/3 OC. Nah, cari dulu OC-nya. OC-nya tuh kira-kira gimana?
Ini segitiga apa ya? Segitiga ABC. Nggak bisa disama. Oh, nggak. Beda. Cari OC. Kira-kira gimana ya? Bisa nggak cari OC? Kita bisanya cari ini ya, AB ya. Cari AB dulu ya. Ini bakal panjang nih. Cari AB dulu. Cara cari AB gimana? Vektor AB atau BA sama aja ya. U tambah V. U tambah V. U tambah V ya. Berarti setengah U tambah V ditambah V. Setengah U ditambah Setengah U setengah dalam kurung U tambah V ditambah V. Jadi OC. Oh, ini udah OC. Bentar, OC-nya dari mana? Kan U tambah V jadi AB. Terus O itu di tengah-tengahnya AB. Jadi setengah U tambah V Aina boleh ditambah V. bentar, boleh disebutin ininya? OC-nya tuh apa tambah apa gitu? OC-nya itu setengah AB Setengah AB ditambah BC. tambah BC. Oh, OB ya. OB tambah BC gitu ya. Ya, Nah, ya itu nyari OB-nya gimana? AB kan tadi U tambah V. Berarti setengah setengah AB jadi setengah U tambah V. Oke, AB-nya berarti OB itu setengah U tambah V ditambah BC. BC-nya min ya berarti ya? Ya, min. BC-nya min. Panjang ya. Ditambah CQ-nya setengah U. CQ. Oh, oke. Jadi ini dari mana? Kenapa CQ, Aina? Kan kita udah nyari OC ya di sini. Oh, yang ini. Ya, bentar ya. Tapi dikali 2/3 dulu. Dikali 2/3 dulu ya. 2/3 dikali dalam kurung setengah U tambah V. Oke, apa lagi nih? Kurang V. Nah, kayak gini. Kurung, tambah setengah U. Sama dengan, ya yang dikali 2/3 yang ini ya, 2/3 kali 1/3 ya jadinya ya. 2-nya coret, 1/3 U tambah V. Nah, 2/3 kali min V, min 2/3 V ya. Terus ditambah setengah U. Oke, nah yang ada U-nya 1/3 U ditambah setengah U. Ditambah 1/3 V dikurang 2/3 V. Itu ya? Iya, Ibu. Jawabannya apakah ada 1/3 tambah setengah itu berapa? 2 tambah 3, 5/6 ya? Apakah ada yang salah arah? Kita nanti cek ya. 1/3 ini min 1/3 V. Nah, barangkali di sini ada yang salah arah, Pak. Ini udah hampir benar ya. OC. OC berarti OB tambah BC. Tambah BC, tambah Oh, Ibu, seharusnya U min V. AB-nya. Iya kan, V-nya ke bawah gitu. Itunya. Oke. AB itu U min V. Atau V min U. AB. AB itu berarti bisa dicari dari CA tambah BC. AB tambah BC ya. BC tambah CA. Berarti V min U. Tambah CA. Itu jadi BA ya. BC, BC itu BC mana BC? Min Ibu, V ya. kan itu benar. Kan PQ sama 1/3 BQ ya.
Becky sama dengan 1/3 Becky. Kenapa enggak dicari Becky-nya aja? Oh, udah ya? iya belum. Ya makanya kita mencari Becky sama aja mencari CO sama aja mencari AR gitu. Jadi bebas mau pilih yang mana nih sih. Kayaknya gampangan BQ-nya gampangan BC ke CQ deh. BC ke CQ. Becky ya, Becky ya. Iya. Becky sama dengan BC plus CQ. B plus CQ. Oke, BC-nya BC min V tambah CQ U. Oh iya bisa ya. Nah ini boleh. Nah nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu jalan singkat boleh. Tadi kalau udah terlanjur kayak gini nggak apa-apa. Jadi nanti kalian semakin ada soal yang gitu bisa ya. Ini juga sama berarti ya min V tambah CA itu U. Ya sama ya kayak gini. Nah berarti tadi salahnya di sini ya. Min V harusnya. Nah ini tuh sama ya. Oke, terima kasih Zulfa udah ada jalan singkatnya ya. Oke, terus tadi yang mana? Yang ini salah. Min V harusnya min. Berarti ini min. Nah, berarti CQ-nya setengah U. min 1/6. Apanya? Itu yang tadi yang CQ-nya setengah U, bukan U doang kan? Setengah U. Yang mana? Yang di mana? Yang Zulfa tadi. Ini. Ini, sorry. Setengah U gitu ya? Iya. Cekinya setengah U. Oh, iya, oke. Di sini cekinya benar ya? Ya, sama ya nanti pasti hasilnya begini. Ada yang beda lagi nggak di sini? Min VU tambah min V BC min 1/6, min 1/3 tetap nggak ada ya? Nah, apalagi yang beda nih? Ini udah sama AB-nya ya. Setengah U kurang V kurang V. Oke. Terus 1/3 U kurang U kurang V kurang 2/3 V. 1/3 U min setengah ya, ini harusnya tambah ya. Kenapa jadi plus ya di sininya ya. Oke, berarti benar kita ulangin dari sini deh. 1/3 U ditambah setengah U dikurang 1/3 V dikurang 2/3 V. Sama dengan ini masih ada yang salah nih di sini. 5/6 U min, ini juga salah ya, 5/6 U. Kan beres. Udah lewat ya jam 2 ya. Oke, nanti kita terusin ya minggu depan ya. Nah, paling nanti yang ini ya kita cek lagi sama pakai yang tadi yang Zulfa terakhir kasih tahu ya, Becky. Nah, nanti kalian boleh cobain soal-soal yang persegi panjang. Nah, ini biasanya juga sering keluar persegi panjang ya, kayak gini sering keluar juga. Ya, kalian nanti tinggal sisanya 12, 13, 14, 15. Oke, itu aja ya. Mohon maaf hari ini ada soal yang belum pas jawabannya. Mudah-mudahan nanti kalian ketemu ya. Jadi kalian cari-cari sendiri dulu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Tetap sehat. Nanti insya Allah recordingnya diupload ya sama apa namanya nih, OneNote-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.